kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Bapak Chandra Darmawan sebagai PP dalam DIP Angkatan 5. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta adik-adik mahasiswa IAIN Madura yang sebagai PPL pada sekolah kami dan juga saya hormati. Bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka pembiasaan DIP Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan dengan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh saudari kita Ibu Norismi SPD. Semoga penyampaian materi ini akan membawa manfaat bagi kita sekalian dan juga bagi anak-anak didik kita, khususnya di SDN Bangkok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu Guru yang sepadan pada kesempatan kali ini, ada pun acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh DIP saudari Norismi SPD. Yang keempat sesi tanya jawab atau umpan balik. Yang kelima penutup pada doa. Untuk lebih efisiennya waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ala hidayah wa ala kulli sholiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkatil Fatihah. Disampaikan, terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Bangkok 1 kepada Ibu Norismi SPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang saya hormati Bapak Chandra Darmawan selaku pengajar praktik dari Ibu Norismi selaku CDP Angkatan 5, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan Ibu mahasiswa PPL dari Sekolah Dasar Negeri Bangkok 1. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang cerahnya kita masih berkumpul di ruangan ini yang insya Allah barokah. Salawat serta salam selalu kita
curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat sampai nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Chandra dan Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengikuti semacam acara penghibasan dari CGP calon guru penggerak, yaitu Ibu Nur Ismi, yaitu CGP Angkatan 5, tentang budaya positif yang akan diaplikasikan di sekolah tercinta kita ini. Budaya positif ini kurang lebihnya mungkin seperti ini, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswi kita, khususnya kelas 6. Nah, mungkin dari penerapan budaya positif ini yang dimotori oleh Ibu Nur Ismi, saya sangat berharap bahwa wali kelas yang lain atau guru-guru kelas, guru mapel juga itu nanti bisa mencontoh dari apa yang akan dilaksanakan Bu Ismi di kelas 6, karena ini memang hal baru bagi kita semuanya. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu nanti bisa mengambil hal-hal positif dan akan diterapkan juga di kelas masing-masing. Mungkin hanya itu Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Anda hormati kepada SDM Pantong ke-1 beserta rekan-rekan ibu sekalian yang berbahagia, bahwa juga dikhususkan untuk Ibu Ismi selaku CGP Angkatan 5. Pertama-tama marilah kita sekalian mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai detik ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan bisa terus berinovasi, mengasah diri dan hati untuk lebih memberikan pelayanan yang prima untuk siswa-siswi kita di sekolah SDN Pantong khususnya. Salam dan salam semoga kita tercurahkan hadirat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi panutan kita menjalankan itu Allah SWT yang salah satunya seperti kesempatan ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian berbahagia, bersyukurlah bapak-bapak dan ibu sekalian, di sekolah ini ada salah satu teman kita yang mengikuti program guru penggerak, salah satu program dari pemerintah, di mana beliau Ibu Ismi ini nantinya bukan menjadi salah satu sumber, minimal bisa menjadi mitra dari bapak dan ibu dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, khususnya untuk siswa dan siswi di negara ini. Budaya positif ini bapak dan ibu itu bukan hanya untuk Ibu Nur Ismi saja, tapi yang diharapkan oleh pemerintah budaya positif ini menjadi tim sekolah, sehingga nantinya pelayanan yang bapak ibu berikan terhadap siswa dan siswinya lebih maksimal sesuai dengan kode alam dan kode zaman di daerah ini. Jadi untuk Ibu Nur Ismi, saya akan terus semangat, sukses selalu, dan doa kami pun nantinya akan banyak Nur Ismi yang lain nanti di kesempatan berikutnya bisa berkontribusi aktif
positif mengikuti program belajar. Untuk apa? Ya, hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap siswa dan siswi kita melalui program belajar. Mungkin itu sudah bersih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Ada pun acara yang ketiga yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh CGP program kepada saudari Nusbi waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta. Kedua-duanya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengikis kita dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan keilmuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Chandra selaku pengajar praktik, serta teman-teman Bapak Ibu Guru SDN 41 dan juga adik-adik PPL dari Stain Pamekasan, dan saya juga banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk melakukan pengibasan di sekolah kita ini dalam rangka untuk memenuhi tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Modul 1 ini Bapak Ibu ada dibagi lagi menjadi submodul, ada 4, dan untuk pembahasan kali ini adalah submodul yang terakhir, yaitu submodul 1.4. Tapi sebelumnya mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya bukan bermaksud ingin menggurui atau apa, tetapi saya hanya ingin berbagi saja. Mari kita di sini diskusi. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah tahu mungkin tentang budaya positif, atau mungkin sudah menerapkan. Tapi kita di sini saling diskusi, saling sharing. Mohon maaf bukan menggurui ya Bapak Ibu. Mari kita mulai sesi ini. Adapun agenda kita hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah dan juga sambutan PP tadi, yang ketiga paparan materi, yang keempat nanti ada sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Pembukaan sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk sesi berbagi kali ini, yang pertama yaitu peserta mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua yaitu peserta mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin di sekolah atau di kelas untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila.
Kemudian yang terakhir yaitu peserta mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid di sekolah. Ini tujuan sesi berbagi kita hari ini, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini ada kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nanti ada di sesi tanya jawab, Bapak Ibu, kita saling sharing di situ. Terus yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir itu mengikuti sesi berbagi dan perasaan yang dibilang. Mudah-mudahan kita sepakat ya Bapak Ibu dengan kesepakatan ini. Ya, terima kasih. Katakan dari materi kita hari ini yaitu budaya positif ini di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila yang diputuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di sekolah di Indonesia. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan menciptakan secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu kita rinci, budaya itu adalah kebiasaan, sedangkan positif ini artinya kebaikan. Jadi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus terus berusaha untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Adapun topik materi kita hari ini itu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi di segitiga restitusi. Ini mind mapping untuk disiplin positif. Ini teori yang dikemukakan oleh William Glasser. Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini maksudnya kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tetapi kita sendiri atau anak tersebut yang bisa mengontrol dia sendiri. Tapi kadang anak itu diminta itu karena hanya ada alasan di balik itu. Kenapa? Kadang karena takut hukuman. Nanti kita lanjutkan di halaman berikutnya, Bapak Ibu. Makna disiplin ini belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin ini kita mengharap anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari dirinya sendiri, bukan karena dipaksa guru. Itu harapan kita. Jadi kita belajar hal baru memang ini Bapak Ibu. Kalau saya pribadi ini belajar hal baru. Mungkin sangat jauh dengan apa yang kita terapkan di sekolah selama ini. Semua perilaku ini memiliki tujuan, pasti memiliki tujuan. Perilaku apapun, baik atau buruk, itu pasti punya tujuan. Ada di teori motivasi di sini ada yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, itu salah satunya. Ini yang menjadi motivasi ekstrinsik.
Ada jelas? Ini, seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu ya? Teori motivasi ini ada yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu salah satu faktornya. Kurang besar. Mana sih? Maju kan? Itu. Terima kasih Bu Farayos. Nah, untuk yang kedua untuk mendapatkan imbalan, jadi salah satunya adalah yang masuk motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar karena ada atau adanya perintah dari orang lain. Nih, untuk yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini termasuk motivasi intrinsik. Di sini juga ada model berpikir. Di sini ada model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan proses itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada pembahasannya di halaman selanjutnya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat dasar bersalah. Yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Jadi untuk posisi yang 1, 2 ini termasuk motivasi ekstrinsik. Teman dan pemantau juga termasuk di ekstrinsik. Hanya di posisi manajer saja ini yang termasuk di motivasi intrinsik. Di posisi paling baik di sini adalah posisi manajer. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita ada di posisi manajer, nah di situ ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3, yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah termasuk langkah dari segitiga restitusi. Selanjutnya William Glasser ini juga mengemukakan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini dikemukakan di materi selanjutnya yaitu di 5 kebutuhan dasar manusia. Alasan kenapa manusia melakukan tindakan. Yaitu yang pertama penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan juga kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita masuk di materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini termasuk di perubahan paradigma. Ini ada kegiatan cobalah buka. Ini saya kemarin sempat mencoba dengan perubahan. Padahal di sini kita dengan teman kita melakukan kegiatan ini, kita menganggap di tangan kita membayangkan di tangan kita ini ada barang berharga, tetapi kita diminta untuk membuka oleh teman kita. Mungkin kita bisa coba Bapak Ibu, kita posisikan antara A dan B, Anda dan Anda sobat dari kertas ini, atau kita menaruh kertas di misalnya posisi A dulu, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala
Coba mungkin bisa dipraktekkan Bapak Ibu? Bisa. Coba. Harus semua. Coba. Oke, merayu saja. Tidak usah ya, anggaplah ya. Nah, anggaplah di situ sudah ada sesuatu. Ya. Pakai merayu. Coba. Harus dipaksa tidak bisa. Coba Bu Bella. Bisa enggak? Mungkin. Kalau saya sama guru mana kemarin memang nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tuh kebanyakan di situ ada barang berharga. Kenapa harus dibagikan ke orang lain gitu ya? Hah? Guru M, oh ada uang 2 M gitu ya? Caranya saja yang Iya. bilang gitu. Nah, di situ sudah ya. Kita membuktikan bahwa sesuatu Yang berharga. ya sesuatu yang berharga itu tidak mungkin bisa dibuka oleh orang lain. Artinya apa? Siapa yang bisa? Tapi dia kata yang berarti buka. Ini bukti bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Tetapi kita sendiri, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Bisa. Caranya saja. Karena kita menggunakan cara mengancam mungkin tambahan kalau merayu pasti dikasih. Tapi Mbak, nanti ya. Tanya nih. Nih, kenangan ilusi ini. Kenangan ilusi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini kadang hal itu terjadi itu karena ada paksaan Bapak Ibu. Tetapi tidak ada motivasi dari dirinya sendiri. Itu terjadi karena dipaksa di sini. Sama dengan anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah. Itu kadang karena dipaksa. Misalnya untuk mengerjakan PR dan terus misalnya menyiram tanaman kadang dipaksa. Padahal dia maunya saya ini sebenarnya pengen main. Sama ibu disuruh nyiram tanaman. Nah, itu PR buat kita. Gimana caranya murid itu mempunyai motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa dipaksa. Tapi dengan cara kita ini harus menanamkan disiplin-disiplin positif seperti nanti materi halaman-halaman berikutnya yang kita akan pelajari. Memang budaya positif ini butuh proses. Jadi bukan langsung kita perintahkan sekarang anak-anak sudah malas semua, dan mungkin seperti itu Bapak Ibu. Sulit gitu. Apalagi kita hidupnya di lingkungan yang seperti ini. Jadi anak kadang kurang motivasi dari orang tua. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Atau keinginan kelas seperti apa, atau impian kelas kita ini seperti apa. Kalian tulis ya di kertas ini ya, dibagikan ke temannya ke belakang. Satu-satu ditulis kelas impian kalian seperti apa. Setelah itu ditempel di sini. Potensi, tingkatkan Udah kalian tulis semua? prestasi. Silakan
ditempel hasil pemeriksaan kelas impian kalian mulai dari sebelah timur. Silakan ditempel semua, ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas. Tapi sebelumnya ibu pengen tahu dulu kalian punya cita-cita atau keinginan kelas seperti apa, atau impian kelas kita ini seperti apa? Ya, diikuti dari ada kertas ini ya. Silakan dibagikan ke temannya. Silakan. Satu-satu. Ditulis kelas impian kalian seperti apa. Setelah itu ditempel di sini. Kelas impian sudah ditempel semua. Ini adalah hasil pemeriksaan dari murid-murid kelas 6. Ditempel hasil pemeriksaan kelas impian kalian mulai dari sebelah timur. Kalian akan ditempel semua. Ayo, tulisan dari teman kalian di sini di kelas impian ini kalian menuliskan apa seperti apa kelas impian kita. Silakan dimulai dari sebelah timur untuk membacakan hasil pemeriksaan dari ya, silakan bagian sebelahnya. Sambil sambil dibaca. Sambil bermain. Ya, diikuti dari sebelah bawah. Di yang kelas kalian di sini ada tulisan, ada yang menulis seperti pelajaran yang kita dari pelajarannya belajar dan sekarang sambil bermain. Belajar sambil bermain ya. Ya, kita sudah membacakan semua tulisan dari kelas impian kita yang sudah kita baca bersama. Setelah itu ibu akan menyimpulkan bersama. Mari kita menyimpulkan bersama dari kelas impian ini. Kita akan ubah menjadi kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini adalah hal-hal yang harus kita patuhi, hal-hal yang harus kita lakukan ya, demi kebaikan bersama dan supaya kita semua akan bertanggung jawab ya, lebih bertanggung jawab daripada aturan-aturan yang mengikat dan kalian cenderung untuk tidak mematuhi. Kita lebih baik membuat kesepakatan kelas. Setelah itu, setelah kita tuliskan di sini, ibu akan menuliskan kesepakatan kelas kita di poster ini. Nanti ibu akan tuliskan di sini biar kita mudah untuk mengingatnya. Ya. Di kelas kalian di sini ada tulisan, ada yang menulis artinya kelas kita bersih dan kita dan pelajarannya belajar sambil Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan kita sudah membacakan semua tulisan dari kelas impian kita sudah baca bersama. Setelah itu
kesepakatan kelas ini adalah hal-hal yang harus kita patuhi, hal-hal yang harus kita lakukan, ya, demi kebaikan bersama dan supaya kita semua akan bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab daripada aturan-aturan yang mengikat dan kalian cenderung untuk tidak mematuhi. Kita berbaik membuat kesepakatan kelas. Setelah itu, setelah kita tuliskan di sini, ibu akan menuliskan kesepakatan kelas kita di poster ini. Nanti ibu akan tuliskan di sini biar kita mudah untuk mengingatnya. Ya. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak
belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila Pancasila. Ayo untuk Indonesia, dalam perbedaan berpegang tangan dan berlari, singkirkan kalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Barusan kita kalau gitu untuk dimakan supaya menjaga badan dulu baru nonton TV. Tapi jangan terlalu larut malam ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Mau jadi dosen ya, ibu doakan mudah-mudahan Janet menjadi orang yang sukses dan mendapat cita-citanya Janet menjadi seorang dosen. Nah sekarang perasaan Janet bagaimana setelah ibu panggil ke sini? Nah lagi saya dekat. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Bisa mencari solusi. Sadarilah masa
berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak